Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita semuanya pertama-tama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan semua nikmat pemberian Allah kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalani hidup ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, marilah kita persembahkan kepada Allah dalam bentuk peribadahan kepadanya, yang kita lakukan ikhlas hanya mencari ridhonya dan hanya ingin mendapatkan rahmatnya. Yang kedua, marilah kita selalu berusaha untuk menjaga ketakwaan kita masing-masing. Kita berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah sekuat kita masing-masing, dan berusahalah meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah. Ayat tersebut terdapat dalam surah At-Taubah pada bagian akhir dari surat At-Taubah, yaitu pada ayat 128. Allah taala berfirman, laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, yang dia berasal dari diri kalian sendiri. Jadi saudara sekalian, di bulan yang mulia ini, yang kalau tidak salah bulan ini sudah masuk bulan Maulid, saudara-saudara kita di tempat lain di seluruh tanah air ini selalu merayakan kelahiran Rasulullah SAW, kelahiran Nabi. Biarlah mereka melakukan itu dengan cara mereka. Dan untuk kita, untuk saya dan antum semuanya, untuk khatib dan semua yang mendengarkan seruan ini, kita bisa juga memperingati kelahiran Rasul dengan mempelajari dan mengingat sejarah hidup beliau, dengan mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua umatnya. Pelajaran yang paling utama yang beliau sampaikan kepada kita dan merupakan peninggalan beliau yang paling berharga, lebih berharga daripada jabatan setinggi apapun, lebih berharga dari jabatan presiden atau wakil presiden, atau menteri atau wakil menteri, atau panglima atau kapolri atau yang lainnya. Semua jabatan itu
adalah nikmat dari Allah, tetapi nikmat itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nikmat Allah yang bernama Al-Quran, yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya melalui lisan Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain di luar sana merayakan hari Maulid Nabi dengan perayaan Maulid Nabi, kita cukup mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya, mempelajari hadis-hadis Nabi kemudian menjalaninya dalam kehidupan kita. Sama saja, yang seperti itu juga memuliakan Nabi Muhammad SAW, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka yang melaksanakan hari Maulid Nabi sebagai perayaan buat mereka. Saudara sekalian, Allah Ta'ala menyatakan bahwa Rasul itu berasal dari diri kalian sendiri. Artinya Rasulullah Muhammad SAW berasal dari manusia, jenis dari kalian sendiri, yakni dari bangsa Arab. Beliau berasal dari bangsa Arab. Bahkan beliau dalam sebuah hadis mengatakan, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Aku ini lahir ke dunia dari satu pernikahan, sebagaimana sejak Nabi Adam sampai kepada bapakku, kata beliau. Dulu Nabi Adam menikah, kemudian nabi-nabi di belakangnya juga menikah semuanya. Demikian juga bapakku menikah, kemudian melahirkan aku. Aku ini kharajtu min nikahin, aku keluar dari pernikahan, walam akhruj, dan aku tidak keluar min sifahin, dari pernikahan ala jahiliyah. Saudara sekalian, kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi, kita akan tahu bagaimana pernikahan di zaman jahiliyah dahulu. Macam-macam bentuk pernikahan mereka. Tapi pernikahan yang baik adalah pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sampai hari ini kita semua masih menjalaninya, yakni pernikahan dengan syariat Islam. Kembali kepada firman Allah tadi, saudara, Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yang rasul itu wataknya, sifatnya adalah azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi, terasa berat atas diri beliau, ma'anittum, apa yang menyusahkan kalian. Saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul Allah yang paling mulia di antara para nabi dan rasul Allah yang sebelumnya. Beliau akan menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, akan menjadi pemimpin para nabi dan para rasul di hari kiamat di dalam surga nanti. Semua nabi dan rasul-rasul yang pernah ada di dunia ini akan berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau walaupun yang paling junior, paling belakangan keluarnya, paling belakangan beliau lahir ke dunia dan paling belakang diutus oleh Allah, tetapi beliau dimuliakan oleh semua nabi-nabi dan semua rasul-rasul yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau mengatakan kepada kita, bu'istu bil hanafiyyati samhah, aku ini diutus oleh Allah dengan agama yang penuh dengan toleransi dan penuh dengan kebenaran. Aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang hanif, agama yang condong kepada kebenaran, selalu condong, mengajari manusia untuk cenderung condong kepada kebenaran. As-sam'ah, yang penuh dengan toleransi. Jadi saudara, makanya kita harus punya rasa toleransi, lebih-lebih lagi terhadap saudara kita sesama muslim. Jangankan kepada sesama muslim, kepada saudara kita sebangsa setanah air yang non muslim pun Islam mengajarkan kepada kita untuk punya toleransi, bertoleransi, asalkan kita tidak ikut-ikutan apa yang mereka jalani. Cukup kita menghormati apa yang mereka yakini sebagai agama mereka, dan kita tidak mengusik, tidak mengganggu agama mereka, sebagaimana mereka tidak mengganggu pula agama kita. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agama yang hanif, agama yang samhah, yang penuh dengan toleransi. Dan itulah yang beliau ajarkan kepada para sahabat beliau. Lalu beliau juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Wa syari'atahu kullaha sahlah, dan syariatnya semuanya mudah. Samhah, penuh dengan toleransi, kamilah, sempurna, yasirah, mudah untuk dilaksanakan, ala may yasarahallahu taala alaihi, terhadap orang yang Allah beri kemudahan kepadanya untuk menjalankan syariat Islam ini. Jadi saudara, Nabi kita mempunyai sifat yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran. Sifat beliau adalah azizun alaihi ma'anittum, merasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Itulah sebabnya Nabi kita tidak pernah menyusahkan kita. Beliau mengajari syariat yang mudah. Salat
tahajud yang terbaik 11 rakaat. Kalau kamu nggak mampu 11 rakaat, kamu boleh 2 rakaat saja. Sholat witir yang terbaik itu 9 rakaat. Kalau kamu nggak mampu 9 rakaat, 1 rakaat saja bisa. Yang penting kamu sholat tahajud 2 rakaat tambah 1 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat sholat witir. Itu sudah cukup. Begitu mudahnya beliau mengajarkan kepada kita. Sedekah juga begitu. Kamu bisa sedekah dengan apa yang kamu punya. Sampai beliau mengatakan ya dalam sebuah hadis bahwa kalau kita mempunyai 1 biji kurma, jangan kita makan semuanya. Kita belah 2, yang separuh kita sedekahkan. Kalau masih ada orang yang tidak punya makanan sama sekali, kita kasih separuhnya. Ittaqun nar, kata Nabi, jagalah dirimu dari neraka walau bisikin minat tamroh, walaupun hanya dengan separuh dari biji kurma. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan beliau pernah berpidato di mimbar. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, kepada para umatnya, kepada para sahabatnya pada waktu itu, dan sekarang ini menjadi peninggalan beliau dalam hadis beliau yang kita pelajari sama-sama. Beliau pernah berpidato di atas mimbar mengatakan, man taraka dainan, man taraka malan fali ahlihi, wa man taraka dainan fa ilayya wa alayya. Beliau mengatakan, man taraka malan, siapa yang meninggal dunia meninggalkan harta, fali ahlihi, maka harta itu untuk ahli warisnya, untuk keluarganya. Aku tidak mau ambil, aku tidak mau ikut-ikutan. Tetapi waman taroka dainan, dan siapa dari kalangan umatku meninggal dunia meninggalkan hutang, fa ilayya, maka kepadakulah menagihnya, wa alayya, dan atas tanggunganku untuk membayar hutangnya. Itulah pemimpin yang luar biasa, yang hari ini tidak ada kita dapatkan lagi pemimpin seperti beliau. Beliau menyuruh orang-orang miskin yang punya hutang, yang tidak bisa bayar hutang, suruh menagih kepada beliau. Ini berbeda dengan pemimpin di masa sekarang, saudara. Dia yang hutang, kita yang suruh bayar. Enaknya orang-orang sekarang ini. Jadi saudara, kalau saudara jadi pemimpin kelak, mungkin ada di antara saudara atau anak saudara yang akan jadi presiden kelak, jadikanlah dia, bimbinglah dia sejak dari kecil memahami agama dengan sungguh-sungguh. Ketika dia jadi presiden nanti, dia tidak berbohong kepada rakyatnya, tidak menzalimi rakyatnya, tidak menggusur rakyatnya, tidak mengusir rakyatnya dari kampung halamannya hanya karena alasan duniawi semata-mata. Dan kalau saudara jadi menteri, jangan sampai saudara menjadi menteri yang mencekik anak buahnya. Ya, jangan kita tiru pemimpin kayak begitu, dan jangan saudara pilih sebagai pemimpin orang yang seperti itu. Pilihlah pemimpin yang seperti Rasulullah SAW, yang beliau tulus ikhlas dalam melayani rakyatnya, dalam melayani umatnya. Hanya karena Allah beliau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan beliau menyayangi orang-orang miskin. Beliau sangat santun kepada orang-orang miskin. Beliau selalu memperhatikan orang-orang miskin. Tidak seperti kita zaman sekarang ini, yang sering mengabaikan atau bahkan menelantarkan atau bahkan mengejek, menghina orang-orang miskin. Itulah Rasulullah SAW, sehingga tepat kalau Allah mengatakan azizun alaihi ma anittum, berat atas beliau apa yang menyusahkan kalian. Beliau tidak ingin umatnya susah. Itulah sebabnya beliau bikin syariat. Beliau diberi oleh Allah syariat, dan beliau menjalankan sunnah-sunnah beliau yang semuanya memudahkan bagi orang-orang miskin. Ketahuilah Rasulullah pernah bersabda bahwa penghuni surga ini kebanyakan adalah orang-orang miskin. Yang pertama akan masuk surga adalah orang-orang miskin, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Jadi saudara sekalian, itulah ajaran Rasulullah SAW. Dia tidak menghina dan tidak merendahkan orang miskin. Nah, kalau kita sekarang, kita ini miskin, dinina-bobokkan, ditipu hanya dengan uang beberapa ratus ribu rupiah, ya disuruh ngikut dia. Setelah itu kita ditinggalkan begitu saja, tidak dipedulikan lagi. Suara kita tidak pernah didengar, bersuara ditutup. Ya, melakukan protes, ditangkap, dipenjara. Itu kelakuan kita di zaman sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian beliau mengatakan, Allah menyatakan, harisun alaikum. Nabi Muhammad itu orang yang sangat ingin iman itu ada pada kalian. Nabi ingin umatnya ini semua menjadi orang yang beriman. Karena untuk masuk surga hanya dengan cara menjadi orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dan menjadi orang yang takwa, mendapat rahmat Allah, kemudian dia akan masuk surga. Sifat berikutnya adalah Rauf bil mu'minina raufur rahim. Beliau kepada orang-orang beriman rauf, sangat sayang, rahim, penyayang. Beliau sangat belas kasih kepada umatnya, dan beliau sangat sayang kepada umatnya. Itulah sebabnya beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata beliau.
Lalu beliau mengatakan, man ata'ani. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Jadi ketika beliau berkata begitu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Dan siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Apa ada sih? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, mengikuti aku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakai aku, mengingkari aku, tidak mau nurut kepadaku, tidak mau ittiba kepada sunnahku, maka sungguh dia itulah orang yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai golongan hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan diberi kekuatan oleh Allah untuk beramal soleh dengan ikhlas karena Allah, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam Jannatul Firdaus kelak di hari kiamat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma anji ikhwanana fi Rempang. Allahumma anji ikhwanana fi Rempang. Allahumma anji ikhwanana fi Rempang. Allahumma alaika biru asai hadal baladil zalimin al munafikin al kafirin al musyrikin. Allahumma ahlikhum. Allahumma ahlikhum. Allahumma ahlikhum jami'an ya Rahman ya Qawi ya Aziz ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.